mendidik jiwa agar selalu happy. Katakan, saya harus mendidik jiwa saya agar saya hidup selalu happy. Mau demikian, saudara? Berarti jiwa yang tidak terdidik, maka dia tidak bisa happy. Ya, walaupun dia pendeta sekalipun, pendeta besar sekalipun, dia tidak akan bisa happy. Karena ini sudah merupakan jalur, track, ya saudara, daripada Allah, bagaimana seseorang dia bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang berkesinambungan. Kata berkesinambungan ini bukan lurus terus-menerus, tetapi berkesinambungan itu berarti dalam bahasa Indonesia, artinya ketika kita dalam keadaan yang down, saudara, kita akan tetap menerima happiness, kebahagiaan. Ini lagi down ini, ya saudara. Kemudian Tuhan mengangkat kita dan kita berjalan mulus kembali. Kita berjalan lagi. Ini namanya kita jalan lagi. Lalu tiba-tiba kita ada sesuatu kejeglong. Ada sesuatu yang negatif, yang minus dalam hidup kita. Nah, saudara, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan Tuhan untuk memulihkan kebahagiaan kita yang sudah larut ataupun kebahagiaan kita yang hilang. Hilang sementara. Lalu Tuhan memberi kepada kita. Nah, ini namanya berkesinambungan. Dari satu kejeglong, dari satu kerugian, dari satu kegagalan, dari satu kemandekan, Tuhan tetap memberikan kebahagiaan. Amin. Ini namanya berkesinambungan. Ya, jadi ini bukan terus-menerus. Tetapi hidup manusia tidak bisa semacam itu. Itu sebab kita perlu mendidik jiwa kita. Ketika kita diangkat, dimuliakan, diberkati, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita didik jiwa kita. Kamu nggak boleh bocengli. Kamu nggak boleh nggak tahu terima kasih. Kamu sekarang diangkat oleh Tuhan, kamu diberkati, hai jiwaku. Kamu harus mengutamakan dia dan lebih mantap lagi kepadanya. Ya, saudara, ini saya mendidik jiwa saya. Bukan kalau Tuhan memberkati saya kabur, saya senang-senang, saya diong. Saudara, itu salah besar. Itu namanya saya tidak bisa mendidik jiwa saya. Saudara, Tuhan melihat, Timotius, kamu memang orang yang tidak bisa mendidik jiwamu. Itu sebab cukup sampai di sini aja. Kalau kamu minta makan, 1 hari aku kasih 10 kali makan, no problem. Tetapi kamu tidak bisa berkelimpahan. Kamu tidak bisa sukses. Kamu hanya seperti burung-burung di udara saja. Kamu akan tetap aku pelihara. Aku tidak akan tidak memelihara. Orang yang memusuhi aku, orang yang tidak percaya kepadaku, orang ateis pun aku memelihara mereka. Saudara, coba lihat Allah kita itu kayak apa? Penuh dengan kasih sayang kepada umat manusia yang berdosa. Walaupun orang yang menolak dia, Alkitab dalam surat Yakobus mengatakan Tuhan tetap memelihara, menurunkan hujan dan memberikan panas. Dia tetap, saudara. Sehingga orang yang menolak kepada dia sekalipun kalau dia menabur benih akan bisa panen. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya anak-anak Tuhan. Itu sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Semua katakan, tetapi saya ingin berbeda. Saya ingin booming, memenuhi perjanjian Allah. Ya, itu sebab kita belajar. Karena kita ingin lebih daripada sekedar orang yang minta makan dikasih sama Tuhan. Ya, tidak usah burung, tidak usah menabur, tidak usah panen. Mereka bisa diberi makan oleh Tuhan. Saudara, itu sebab pelajaran mendidik jiwa adalah suatu penyangkalan diri dan angkat salib. Itu sebab Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus angkat salibmu dan mengikut aku setiap hari. Ya, saudara, ini satu pendidikan jiwa di mana kita memaksa diri kita. Saudara, bukan untuk satu tenggang waktu yang singkat atau sementara waktu, tidak. Sampai kita diberkati, setelah itu kita tidak lagi. Tidak, ini pendidikan, katakan pendidikan jiwa, sampai jiwa saya sempurna, paripurna, masuk ke sorga. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab betapa pentingnya saya dan Anda
memperhatikan ayat-ayat berikut ini. Para kekasih, kita akan bangkit berdiri sejenak sekali lagi dan kita akan membuka dalam Mazmur pasal yang ke-34. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13, 14 dan 15. 1, 2. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, di sini kita membaca tentang patokan, ya. Ada beberapa hal yang sudah pasti kalau kita mulai dari ayat 1, ya, saudara, sampai ayat yang ke-23 itu ada banyak patokan, banyak guidelines, banyak garis arahan. Ya, saudara, kalau saudara melihat di jalan-jalan yang modern semacam di tol atau jalan negara yang besar antar provinsi, maka selalu ada rambu-rambu jalan banyak sekali. Pernahkah saudara pikir pemerintah membayar untuk membuat rambu-rambu jalan yang bagus itu, yang kena cahaya dia bisa memantulkan cahayanya? Ya saudara, apakah saudara pernah memikir satu tiang signal untuk memberikan tanda rambu-rambu lalu lintas tersebut berapa mahal? Satu tiang itu bisa 1 juta karena catnya mahal. Saudara, lebih mahal dari materi semuanya. Catnya itu lebih mahal lagi. Kenapa pemerintah mau membayar dan memesan pada kontraktor sebanyak-banyaknya? Supaya orang diingatkan. Hati-hati kamu, daerah sini ini daerah agak rendah. Atau ini sebentar akan menanjak. Siapkan. Dan sebentar kamu sudah ada pada puncak tanjakan, sebentar kamu akan turun. Coba untuk mengerem. Pernah saudara baca itu rambu lalu lintas jalan tol? Sekarang percobaan untuk mengerem. Dia tulisannya begitu. Supaya apa? Supaya kita belajar ngerem. Kita coba rem mobil kita bagus enggak? Kalau enggak, cepat minggir. Diperbaiki. Karena jalan ini menurun. Kenapa mesti ada rambu-rambu yang mahal sekali? Ya, mungkin antara di semua jalan tol ini kalau dijumlah bisa 1 triliun harganya. Sangat mahal. Dan itu bukan rambu yang sekedar saja dicetak oleh tukang cetak atau tukang cat. Tidak. Rambu-rambu yang dibuat dengan mesin yang bagus. Kualitasnya sama dengan di negara maju. Kenapa? Untuk memberi peringatan. Supaya saya dan Anda yang berjalan di sana, apalagi di jalan tol, itu jalan yang orang-orang pada ngebut, harus berhati-hati. Ya, kalau sedang ngebut, lupa untuk menginjak rem. Sekarang injak rem. Dikasih perintah begitu, injak rem. Dicoba remnya. Oh ya bagus, remnya bagus. Nah kamu boleh turun sekarang. Kalau kamu punya rem tidak bagus, kamu minggir, tidak boleh turun. Karena di jalan menurunnya bisa sampai 3 km. Saudara, kenapa saya cerita ini agak panjang? Karena pemerintah tidak ingin terjadi kecelakaan. Ya, saudara, oh itu tanggung jawab daripada setiap pemilik kendaraan, setiap sopir. Iya, tetapi pemerintah ingin supaya setiap sopir mengendalikan dengan baik. Sesuai peraturan. Peraturan internasional, kalau sesuatu kelandaian sekian derajat, itu harus ada peringatan untuk mengerem. Nah, di tempat kita di Indonesia sudah ada. Dan itu bagus. Ketika saya baca, coba rem, saya tidak bisa mengatakan, enggak, mobil saya pasti safe, enggak usah dicoba. Saya nyoba, saudara, saya nyoba. Oh ya, bagus. Saya lega, saya sudah melakukan perintah daripada rambu-rambu tersebut. Supaya saya mencoba rem saya. Saudara, seringkali saya dan saudara begitu gegabah. Tuhan bicara sama saya. Engkau harus mengajar domba-dombaku untuk mendidik jiwanya. Karena untuk orang mendidik itu sesuatu yang mahal. Yang harus angkat salib. Dan menyangkali dirinya. Ya saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, pelajaran ini sejak minggu kemarin saya sampaikan
supaya kita semua menjadi orang-orang yang kuat dan kekar, yang mampu dan lumayan pintar. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saya yakinkan Anda apa yang tadi kita sudah baca dari 3 buah ayat dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13, 14 dan 15 memberitahu kepada saya dan Anda supaya saya dan Anda ya sesuai. Kalau kita sesuai, Tuhan memelihara dan mengutamakan hidup kita sampai kita mati dan masuk ke sorga. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya ulangi lagi tiap ayat, ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup? Ketika saya membaca ini, kalau saudara orang yang menyukai hidup, tolong saudara angkat tangan. Ya, saya baca dulu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Amin. Katakan, saya menyukai hidup. Seperti yang tertulis di dalam firman. Bukan seperti yang saya mau. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, disebutkan kriterianya. Yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik. Ya saudara, ini ayat 13 ya, ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, heran ya, saya sudah jelaskan minggu kemarin, kenapa untuk orang yang menyukai hidup dan menikmati semua yang baik dari Tuhan, harus menjaga mulutnya, bibirnya, lidahnya, ucapannya. Kenapa demikian? Saudara, sepertinya saya dan Anda ini diminta oleh Tuhan untuk mempunyai sesuatu rem pada bibir dan lidah kita. Amin. Anggukkan kepala ke samping, katakan rem pada lidah dan bibir kita. Rem. Oh, berarti apa? Ya, berarti kita punya bibir dan kita punya lidah, ini mempunyai sesuatu alasan, sesuatu reason. Kenapa Tuhan minta kita menjaga, mengeremnya? Ya, saudara, sebab kalau sampai lidah tidak saya jaga, bibir tidak saya jaga, maka saya adalah termasuk orang yang tidak menyukai hidup dan tidak ingin menikmati karya dan berkat dari Tuhan. Saya yakin kita semua menghendakinya umur yang penuh dengan kepuasan. Yang ingin beri tepuk tangan yang baik buat dia. Ayo angkat tangan saudara, tangan kiri kasih di jantung. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan hamba, menjaga bibir dan lidah hamba, supaya hamba bisa menikmati hidup, menyukai hidup ini. Karena hamba menerima semua yang happy dari Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, hamba setuju menjaga lidah dan bibir demi nama Yesus. Amin. Ya, saudara jelas ya, ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, berusahalah untuk suatu perdamaian. Ya, saudara, ini penting sekali. Jadi lidah dan bibir, ya saudara, ini bukan hanya kita menjaga kata-kata kita saja, tidak banyak bicara. Ya, orang percaya sama saudara, saudara diceritai rahasianya, persoalan keluarganya, saudara cerita sama orang lain. Wah, sungguh saudara tidak punya integritas sama sekali. Itu sebab Tuhan bilang, jaga lidah dan bibir kamu. Jadi orang itu harus bisa ngerem. Wah, ini sebetulnya kesempatan baik ini untuk aku membela diri atau untuk aku mencari kawan, mencari empati dan simpati orang. Aku mau cerita deh tentang kejahatan dia, tentang dosanya dia. Gak boleh.
Katakan tidak boleh. Tidak boleh. Saya harus menjaga lidah dan bibir saya. Saudara, ini penting sekali. Lidah dan bibir. Dan ini adalah hal yang Tuhan minta. Kenapa? Karena dari lidah dan bibir, maka kita juga bisa melakukan kejahatan. Itu sebab Tuhan berkata ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Ya, saudara, jadi semua kejahatan dan semua kebaikan tergantung pada lidah dan bibir kita. Amin. Itu yang kita harus jaga, saudara. Kalau saudara dipercaya oleh orang, jangan bocor sampai mati. Saudara, seumur hidup saya sampai segini umur, saya bisa dipercaya. Saya tidak akan bocor pada siapapun. Saya akan bawa mati semua rahasia, ratusan rahasia dari ratusan orang. Saudara, itu orang yang di mata Tuhan bisa dipercaya. Itu orang yang di mata Tuhan bisa menjaga bibir dan lidahnya. Saya tidak akan terpengaruh dan saya tidak akan tergoda kalau saya mengucapkan rahasia orang lain, lalu saya dapat pujian, saya dapat apa-apa, tidak. Saya tidak tergoda. Karena ayat ini, ya saudara, saya adalah orang yang ingin menikmati karya dan belas kasih dan perjanjian Tuhan dalam hidup saya. Mulai sekarang, katakan mulai sekarang, saya harus menjaga lidah dan bibir saya. Supaya hidup saya terjamin dan tidak ada yang mustahil. Demi nama Yesus. Amin. Para kekasih, di dalam New English Translation Alkitab Bahasa Inggris katakan, ayat 13 itu ya. Do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Saudara, tuh jelas sekali. Would you love to live a long, happy life? Apa kamu itu benar ingin sih? Kamu itu ingin benar untuk kamu itu bisa mempunyai hidup yang panjang dan bahagia. Ya, saudara, minggu kemarin saya jelaskan, kalau saudara, maafkan saya, sudah kehilangan istri atau suami, atau anak atau orang tua, saudara tetap bisa bahagia. Karena yang membahagiakan saudara, bukan orang yang meninggalkan saudara tersebut. Yang bisa membahagiakan saudara dan orang yang sudah meninggal ini, yang bisa membahagiakan kita dan dia, hanyalah Yesus. Dan dari dia datang kebahagiaan. Jadi ada dia dan tidak ada dia, saudara harus happy. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ini menandakan bahwa happiness, kebahagiaan tidak tergantung dari materi, uang, ataupun segala kesenangan dunia, apalagi yang berdosa. Jauh daripada itu jauh semuanya. Kebahagiaan yang Tuhan mau beri, nanti kita akan pelajari, itu sangat indah dan sangat menyelamatkan kita. Katakan, kebahagiaan dari Tuhan menyelamatkan saya. Saya memilikinya, berarti saya selamat. Saya tidak memilikinya, berarti saya terhilang. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Tubuh, jiwa, dan roh. Saudara melihat ada 3 bulatan ya. 3 lingkaran. Yang paling luar ini daging kita. Saya minta saudara tolong mencubitnya. Jangan keras-keras. Saya khawatir ada yang teriak nanti di sini. Ya. Katakan, ini daging saya. Ini tubuh saya. Ya. Kemudian yang kedua, jiwa. Jiwa tidak bisa dicubit, tidak bisa dipukul. Ya. Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu sangat berperan luar biasa bagi tubuh hidup kita ini. Ya saudara, jiwa itu memimpin tubuh. Tubuh bisa celaka, masuk dalam neraka, banyak melakukan kriminalitas dan dosa, atau tubuh
dipersembahkan untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, ketika meninggal masuk dalam sorga. Nah, itu jiwa yang memerintah tubuh. Ya. Dan yang paling di dalam, yang menjadi intisarinya adalah roh. Katakan roh. Roh inilah yang menguasai jiwa dan tubuh. Itu sebab ada Roh Kudus, Tuhan memilih yang paling inti, yaitu roh. Roh Kudusnya, Allah Roh Kudus masuk pada roh saya, roh saudara. Sehingga kita menerima Roh Kudus pada roh kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan berhasil membuat jaya, membuat sukacita dan kebahagiaan bagi jiwa dan bagi tubuh kita. Ya, jadi begitu ya susunannya. Jadi saya mau tanya, saudara punya 3 atau punya 1? Satu saja, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Satu kesatuan. Ya, masa saya bilang, sekarang saya berbicara ini yang saya sedang bicara ini adalah Timothy Roy tubuh. Ya, kemudian sebentar lagi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, yang berdoa kepadamu ini adalah Timothy Roy jiwa. Tidak. Ya, ini tubuh, jiwa, dan roh menyatu. Kalau tubuh kita tidak baik, tubuh kita kotor, maka disucikan oleh Roh Kudus. Melalui jiwa kita disucikan, jiwa kita menyucikan, membersihkan tubuh kita. Ya, jadi katakan semua berpusat pada roh. Yang mendidik roh saya adalah Roh Kudus. Ya, ini. Jadi Roh Kudus harus selalu ada. Itu sebab kita setiap Bible study kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan supaya Roh Kudus makin bertambah. Pemerintahan pada jiwa dan tubuh kita semakin lancar untuk taat kepada Tuhan. Minggu kemarin kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Kita melanggar firman. Kita melakukan apa yang kita mau saja. Tapi karena minggu ini kita diurapi dan sebentar kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan, maka Roh Kudus menguasai lebih banyak. Roh Kudus masuk lebih banyak pada jiwa saya. Sehingga jiwa saya terdidik dan jiwa saya bisa memimpin tubuh saya. Sehingga tubuh saya tidak melakukan keinginan dosa dan setan, tapi tubuh saya melakukan keinginan Roh Kudus. Amin. Jadi ini diagram, ini skematik dari pekerjaan Roh Kudus. Itu masuk dalam roh kita. Untuk dia mendidik jiwa kita. Untuk jiwa kita bisa mendidik tubuh kita. Itu sebab seorang yang mau hidup semau gue, semau-maunya dia, suaminya memberi nasihat tidak bisa, istrinya memberi nasihat melarang tidak bisa, anak orang tua tidak berhasil pada dia. Saudara, ini menunjukkan bahwa dia mempunyai jiwa yang tidak terdidik, jiwa yang brutal, jiwa yang tukang berontak, ya, renegade. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan supaya jiwa kita terdidik. Saya mau tanya, melalui apa? Roh Kudus yang masuk pada roh kita. Itu sebab Rasul Paulus Alkitab menganjurkan, ketika aku berdoa dan aku tidak bisa bicara apapun, maka roh membantu aku di dalam segala kelemahanku. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Jadi seorang yang ada Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, jiwanya mudah dididik. Kalau jiwanya itu kuat, mempunyai otoritas, mempunyai karisma, jiwa yang kuat ini, saudara, akan mendidik dan memerintah tubuh. Sehingga kita hidup sehari-hari dalam apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan dan yang kita kerjakan, saudara, itu semuanya adalah benar sesuai dengan firman. Kenapa? Karena dari Roh Kudus. Katakan, karena dari sumbernya.
yaitu Roh Kudus yang masuk pada roh saya. Sehingga roh saya yang najis, roh saya yang tidak benar, disucikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus mendidik jiwa saya. Jiwa saya mendidik tubuh saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau saudara mengerti skematik ini, saudara-saudara tidak akan bilang lagi tubuhku lemah. Aduh, aku lupa daratan pada waktu itu. Aku sangat tidak eleng. Aku sembrono pada waktu itu. Kita nggak sampai bilang begitu karena kita tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena jiwa kita itu dididik oleh Roh Kudus. Dan kita mempunyai pendidikan rohani, ilahi yang baik, sehingga semua keduniawian dan dosa dan pekerjaan iblis takut pada tubuh kita. Takut pada apa? Pada tubuh kita dia takut. Saudara. Nah, di sini kemenangan anak-anak Tuhan. Itu sebab jiwa ini penting sekali. Karena kita tidak bisa menyentuh roh kita. Roh kita hanya bisa disentuh oleh Roh Kudus saja. Tapi jiwa kita bisa sentuh. Dengan apa kita mendisiplin diri kita. Aku harus datang pada Bible study hari Rabu. Aku harus datang pada kebaktian KKR hari Minggu. Aku harus datang dan aku harus tergabung di dalam mesbah keluarga MK. Aku harus baca Alkitab di rumah. Aku harus menyanyi, memuji Dia. Aku harus menyembah dan seringkali di rumah mengangkat dua tanganku menyembah kepada Tuhan. Ini kita mendidik roh, mendidik jiwa kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajari kita. Ayo, kamu didik jiwamu untuk suka menyembah di rumah. Angkat dua tangan, permuliakan nama Tuhan, dan minta supaya Dia dan hadiratnya turun lebih banyak lagi dalam hidupmu. Itu desakan Roh Kudus. Katakan desakan Roh Kudus. Saudara, ya, desakan Roh Kudus itu membuat kita memperhatikan jiwa kita. Kalau jiwa kita ada hubungan yang baik dengan Roh Kudus, saudara, otomatis jiwa kita ada jiwa yang terdidik. Kalau jiwa terdidik, iblis nggak bisa nembus. Iblis nggak bisa invasi, tidak bisa menyerang kepada kita orang. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Dan roh ini, ya, intisari daripada setiap pribadi, itu adalah rohnya, ini perlu iman, karena roh itu memang disediakan sebagai medium, wadah dari iman. Saudara, kalau iman saya kepada Kristus, maka roh saya adalah roh yang kuat, yang dahsyat. Ya, dalam 1 Yohanes disebutkan bahwa roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di luar kamu. Ayo angkat tangan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelajaran ini membuat hamba merindukan Roh Kudus-Mu dan mendidik jiwa hamba. Karena Roh Kudus yang di dalam roh hamba lebih besar daripada roh duniawi dan roh setan yang di luar hamba, yang di dunia ini. Dalam nama Yesus, ketentuan ilahi ini terjadi pada hamba sampai mati demi nama Yesus. Amin.